Baik, kita mulai ya. Kita akan melakukan praktik. Saya akan menunjukkan dulu cara-caranya, termasuk tugasnya apa. Ya. Nah, tugas praktik ini eh, ada di modul ke-14. Saya akan tunjukkan ya apa yang harus kita lakukan di praktik yang terakhir ini, ya praktik kelima. Kita akan melakukan pendeteksian kelurusan secara visual dulu, ya. Karena kita tidak bisa langsung saja menggunakan otomasi kalau kita belum paham bagaimana mendeteksi kelurusan yang ada di citra secara visual. Ya, kita akan coba secara visual dulu. Nah, tugasnya itu ada di modul 14. Kemudian langsung scroll ke bawah, ya. Nah, di bagian bawah ini, di segmen 4, ini adalah tugasnya. Tetapi di segmen 4 ini menggunakan citra radar. Ya, memang basicnya kami mengembangkan metode pendeteksian ini untuk citra radar. Tetapi untuk praktik yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan citra turunan dari citra radar. Citra apa itu? Citra turunannya itu adalah citra DEMNAS. Ya, DEMNAS 9 meter itu sudah cukup untuk kita gunakan sebagai latihan pendeteksian kelurusan. Ya. Mengapa DEMNAS itu disebut citra turunan dari radar? Karena DEMNAS itu produk dari radar. Ya. Produk dari radar menggunakan konsep interferometrik, ya, kemudian di-generate elevasinya, sehingga terbentuklah DEMNAS. Ya. DEMNAS 9 meter itu produk dari radar. Jadi silahkan mengikuti modul ini, tapi nanti jangan sekarang. Yang sekarang akan saya tunjukkan dulu secara langsung. Ya. Tapi kalau secara langsung nanti ternyata masih kurang, silakan nanti ikuti modul 14 segmen 4 ini. Kemudian ini praktiknya, ini praktik untuk yang kelas reguler. Ya, untuk yang kelas geoekonomi ada di bawah, ya, praktik 5 geoekonomi. Ya. Nanti tugasnya seperti biasa, submit di sini, ya, di bagian bawah nanti ada menu untuk submit. Laporannya dalam format PDF seperti biasa aja, ya. Kemudian konten laporannya seperti ini. Nanti Anda menggunakan citra DEMNAS, artinya harus download dulu. Studi areanya di-download, DEMNAS-nya untuk studi area. DEMNAS tersebut kemudian diolah menggunakan peta berbayang. Ya, jadi dibuat peta shaded-nya, shaded relief, ya, shaded map dari data DEMNAS yang digunakan dengan 4 arah penyinaran. Ya, penyinaran 0 derajat, artinya dari utara, ya, azimutnya 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Ya, mengapa harus 4 arah penyinaran? Karena ada kalanya kelurusan yang searah penyinaran itu tidak akan nampak sebagai suatu kelurusan. Sehingga kalau kita hanya menggunakan satu arah melihat untuk menarik kelurusan, maka struktur yang ada di searah itu tidak akan terdeteksi. Ya. Sehingga arah penyinarannya harus diputar. Ya, tidak hanya 0, minimal ada 4, ya, 45 derajat, 90 dan 135. Idealnya berapa penyinaran, Pak? Kalau untuk peta berbayang atau peta DEMNAS itu, DEM itu, ya. Idealnya itu adalah 365 derajat. Ya, multi shading gitu ya. Dideteksi semua begitu ya 360 derajat gitu, lalu kita gabungkan. Ya, tapi kan tidak realistis ya kalau kita melakukannya secara manual kan. Nah, kalau manual cukup 4 lah gitu ya, 4 arah penyinaran biar tahu begitu ya. Bedanya itu seperti apa. Kalau otomatis bisa ya, kalau otomatis mah mau berapapun ya, tinggal mesin saja yang running. Oke, itu yang pertama ya, menggunakan data DEM dibuat arah penyinaran yang berbeda. Setelah itu, lalu lakukan pendeteksian kelurusan dengan kriteria Yamaguchi. Jadi di sini kelurusan manual ya, dengan kriteria Yamaguchi. Kalau DEMNAS itu resolusinya 9 meter, maka berapa skala yang dibutuhkan? Yang harus kita posisikan citra kita. 1 banding berapa? Kalau skalanya 9 atau kalau resolusinya 9 meter. Kus?
Oke, masih ngitung ya. Nanti skalanya adalah 1:90.000. Ya, 1:10.000. Oke. Nah, kemudian setelah kelurusan itu diperoleh, digabung ya dari berbagai arah penyinaran itu, baru dibuat Ross diagramnya. Ya, dibuat Ross diagram. Nah, nanti berdasarkan Ross diagram itulah, begitu ya, kita nanti akan menginterpretasi kira-kira struktur geologi yang terhubung dengan fault itu yang mana. Ya, main faultnya itu yang mana di lokasi kita. Ya, jadi kita lihat nanti tegasan utamanya kemana, misalnya gitu ya, atau arah frekuensi maksimum dari diagram Ross ini kemana. Nah, artinya kita akan melihat arah itu, ya, kelurusan yang menerus di arah itu, begitu, kita jadikan sebagai dasar interpreted fault. Nah, gitu ya, interpreted fault. Ya, jadi tugasnya nanti mencari di mana yang sekiranya berperan sebagai eh, sesar interpretatif. Paham dulu flow-nya, nanti teknisnya saya akan tunjukkan. Flow-nya dulu paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Kalau paham, kita akan langsung luncur ke Demnas. Ya, saya akan coba download dulu Demnasnya. Saya buka layar kosong. Demnas download. Saya lupa linknya nggak hafal. Oh ya ini ya, ini tanah air Indonesia.go.id. Diklik saja, itu lihat layarnya ya. Nah, di sini ada Demnas. Di sini ada menu di kanan, download. Silakan pilih download Demnas. Karena di sini pun tersedia Batnas. Di Batnas itu batimetri ya. Kita akan menggunakan yang Dem. Klik Demnas. Nah, bagi yang belum punya akun, silakan nanti register dulu. Bagi yang sudah punya akun, tinggal gunakan username dan passwordnya, kemudian klik login. Ya, saya login ya. Kebetulan sudah punya akun. Kemudian akan ada tampilan eh, sheet ya, sheet atau frame dari eh, Demnas. Ya, kecil-kecil seperti ini karena resolusinya cukup tinggi ya, 9 meter itu sesuatu yang sangat tinggi kalau di data spasial. Untuk data geologi ya, spasial geologi itu sudah cukup. Ya. Oke, kita akan pilih salah satu. Ya, silakan Anda nanti tentukan lokasi areanya di mana. Eh, Kalau saya mungkin pilih ini ya, Mamuju ya. Di Mamuju ya. Misalnya di Mamujunya di bagian di sini. Misalnya ya, di mana ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini ya, jadi klik, nanti langsung diunduh. Nah, di sini ya, unduh. Eh, Mungkin yang kiri saja ya, biar tidak ada pulau di lautnya. Nah, ini ya, ini contohnya, tinggal diunduh. Tipsnya, diklik, lalu nanti disimpan ke satu folder yang tempat kerja kita. Saya simpan di Tun. Saya beri nama folder di sini Demnas. Saya simpan di sana. Ya. Setelah di-download, kita cek foldernya. Ada ya. Dilihat ukuran filenya, apakah sudah terdownload semua atau belum. 10 mega. Saya kira udah ya, 10 mega cukup besar. Saya kira udah ini. Ya udah terdownload semuanya. Kita akan membuka Demnas ini dengan formatif ini menggunakan QGIS. Ya. Saya buka QGIS-nya.
Ada satu QGIS yang sedang tidak bekerja. Ini saya buka. Kita akan menempatkan Demnas ini di sini dan bekerja di sini. Ya, kita masukkan layernya, head layer, raster. Bentar, Pak Asep belum muncul QGIS-nya. Oh iya, belum saya share ke situ. Maaf ya. Saya ulang. Ya, saya ulang. Sekarang masuk ke QGIS. Nah, ini ya. Ini lampiran QGIS blank, ya, worksheet kita. Saya akan buka data GIS, data Demnasnya di menu layar di sini, add layer, add raster. Akan terbuka menu untuk membuka file raster. Klik bagian tanda titik-titik di bagian kanan ini untuk browse data. Arahkan ke file yang tadi di-download di Demnas, tadi saya folder Demnas. Sudah terpilih, diklik, lalu open. Di sini, lalu add. Ya, setelah di-add, bisa di-close. Ya. Nah, ini adalah data Demnas yang original, begitu ya, yang dari downloadan. Di sini ada rentang nilai. Nilai yang kecil ini adalah topografi rendah, nilai yang besar ya itu topografi tinggi. Ya, kecil dan besar ditunjukkan oleh warna hitam sampai ke putih. Ya. Jadi ini artinya maksimum elevation-nya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Baik, ada treatment pertama yang perlu dilakukan pada saat kita menggunakan data Demnas. Yang pertama adalah memperbaiki sistem koordinat. Ya, coba kita lihat di sini. Di sini ada tanda tanya di sini di layar Demnas ini. Tanda tanya ini menunjukkan bahwa koordinat sistem yang digunakan oleh Demnas ini belum proper, ya, belum terbaca sebagai sistem koordinat yang ada. Sehingga kita harus memperbaiki sistem koordinat ini. Ini ya, jadi kalau diklik di sini ada pop-up, layer has no coordinate reference system. Jadi kita akan memberikan reference system koordinatnya di sini. Caranya tinggal diklik saja, ya, klik 2 kali, maka akan keluar akan keluar pilihan untuk menemukan koordinat sistem. Ya. Yang digunakan oleh Demnas, koordinat sistemnya adalah longitude latitude. Ya. Jadi bukan UTM. Nah, kalau longitude latitude itu menggunakan WGS 84, EPSG 4326. Jadi kalau di layar komputer masing-masing belum muncul ini, tinggal di-search saja di sini di filter. Ya, masukkan saja kodenya 4326, maka akan muncul ini. Karena ini kalau dicari manual, akan banyak pilihannya, kita akan kesulitan. Jadi diketik saja EPSG ataupun langsung 4326. Maka akan muncul sistem koordinat longitude latitude. Oke. Kalau sudah, ini langsung di OK. Nah ya, tanda tanyanya hilang. Artinya di sini sudah memiliki koordinat sistem. Bisa dicek di sini koordinatnya sudah betul sekarang. Kalau tidak diperbaiki sistem koordinatnya, maka nanti pada saat menambahkan data spasial yang lain itu tidak akan pas. Ya, tidak akan sesuai lokasinya. Posisinya karena belum tepat. Ya, harus diperbaiki. Paham ya? Bisa dilanjut? Bisa Pak Chef? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Saya lanjut. Berikutnya, kita akan membuat peta berbayang. Shading, ya, peta berbayang untuk data DEM ini, biar kita bisa menarik kelurusan. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan cara menggunakan properti di sini, kita akan membuat ini menjadi berbayang. Ya, tinggal diklik 2 kali, ataupun dilihat di properties di sini. Ya, seperti biasa kita menggunakan itu. Dilihat, saya klik 2 kali, akan muncul propertiesnya. Nah, di bagian simbologi di sini, ya,
ini ada rendering type-nya. Ya. Band renderingnya ini jangan single band gray, tapi gunakan hillshade. Ya. Diklik hillshade-nya, kemudian altitude-nya ini bisa disetting. Altitude ini adalah ketinggian cahaya. Ya. Yang ideal kalau saya biasanya menggunakan yang 50 derajat. Ya. Nah, baru azimut nanti. Ya. Azimut adalah arah penyinaran. Ya. Kita akan buat yang 0 derajat dulu. Ya. Makanya di sini akan saya masukkan 0. Nah, begini. Ya. Altitude-nya 50, azimutnya 0. Setelah tersetting 0, tinggal apply. Nah, seperti ini. Ya, apply. Baik. Sampai sini, ini belum selesai. Ya. Ini tampak peta berbayangnya belum maksimal. Ya, terlihat gelap ya. Ini gelap ini, di mana-mana ada gelap. Kita kesulitan untuk mencari kelurusan yang sebenarnya ini. Ya. Kita perlu membuat ini gelap. Mengapa ini gelap? Citra DEM yang dibuat set gelap seperti ini karena dimensi X dan Y dan Z-nya itu tidak sama. Ya, bisa dibayangkan kan, ini kan degree ya, X-nya itu degree kan, Y-nya degree kan. Sedangkan Z itu meter. Nah, begitu ya. Z-nya kan meter, elevasi kan ini kan. Nah, kita akan convert dari elevasi itu menjadi degree. Yang elevasi yang meter tadi itu harus menjadi degree karena XY-nya degree. Ya, maka Z-nya pun harus dalam bentuk degree. Nah, bagaimana caranya? Ada rumusnya sebenarnya ya dari meter ke degree, tapi panjang. Kita akan coba-coba saja di sini. Z faktornya ini harus diturunkan, jangan satu. Kalau satu Z faktornya, maka dia akan berperan sebagai apa? Sebagai degree, gitu ya. Misalnya tadi elevasinya adalah 300 meter, itu akan seolah-olah 300 degree. Kan kebayang kan 300 degree berapa meter? Ya, satu degree saja kan 111 kilo. Ya. Nah, artinya ini seolah-olah ketinggiannya itu ekstra tinggi. Ya, sangat tinggi dibandingkan dengan X dan Y-nya. Sehingga efeknya menjadi gelap. Caranya kita akan turunkan ini. Saya akan coba dengan nolnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 5 angka di belakang koma. 0,001. Kita coba-coba dulu ya, di-apply. Nah, terang sekarang. Ya. Jadi ini bisa diturunkan, dinaikkan. Saya coba kurangi lagi nolnya. Masih gelap. Oke, saya tambah yang tadi, saya balik ke yang tadi. Play. Oke. Bagaimana kalau saya tambah lagi nolnya? Hilang, terlalu terang. Nah, oke ya. 0,01. Oke, saya kira ini yang paling optimal. Ya, jadi Z faktornya dibuat ada 5 digit di belakang koma. Ya, kalau sudah tinggal diklik OK. Nah, kemudian untuk mempermudah, saya beri apa namanya eh, saya rename nama 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 layernya biar tidak tercampur dengan yang arah penyinaran lain. Misalnya saya rename di sini. Ini Demnas. Eh, saya rename di sini 0 deg, ya 0 derajat. Ini untuk yang 0 derajat. Kemudian kita akan buat yang 45 derajat. Caranya bagaimana? Caranya ini tinggal di copy saja, ya, diklik kanan, bukan copy ya, duplikat, maaf, duplikat layar. Nah, seperti ini ya. Akan ada layar yang sudah terduplikasi di bawah ini. Kalau ini ditutup, ini dibuka, nah layar inilah yang akan kita buat menjadi 45 derajat. Caranya seperti tadi, diklik 2 kali, altitude-nya tidak diubah, altitude konstannya 50, yang diubah adalah azimutnya saja. Ini 45. Di-apply lagi, akan berubah. Ya. Kemudian layarnya di rename menjadi 45
derajat. Ini yang 0, ini 45. Terlihat ya, kelurusannya sudah berbeda ini. Ya, oke. Kemudian kita akan duplikat satu lagi untuk kelurusan dengan arah penyinaran 90 derajat. Ya. Kemudian dibuat satu lagi dengan arah penyinaran 135. 135. Saya beri name lagi. Baik. Nah, itu ya. Jadi ada 135, 90, 45, 0. Ya. Jadi ada 4 layer dengan 4 penyinaran yang berbeda. Ya. Setelah ini di save dulu biar working space-nya tidak hilang. Saya save. Saya beri nama project Heinemann. Save. Oke. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa. Nah, satu persatu kita akan membuat kelurusan ya dari 4 arah penyinaran ini. Pertama kita akan gunakan kriteria Yamaguchi dulu. Ya. Jadi tadi ini skala 1:91, resolusi 9 meter, maka skala yang harus diposisikan di layar kita adalah 1:90.000. Maka di sini, di scale ini, kita akan setting ini 1:90.000. 90, 2, 3. Di enter. Nah, sampai di sini saja. Ya. Jadi nanti kelurusan yang akan kita tarik adalah kelurusan yang tampak di sini. Jangan di zoom in, zoom out. Ya, kalau di zoom in ini akan lebih banyak kelurusan kan ya. Kalau di zoom out seperti ini akan sedikit kelurusan dan berubah skalanya ini. Scale-nya berubah. Nah, jadi kalau sudah kita fixkan 1:90.000, maka semua kelurusan yang ada di arah ini akan diambil. Ya. Digeser boleh, tapi jangan di-scroll. Ya. Kalau ini berubah, pastikan lagi 1:90.000. Oke. Caranya kita akan membuat layer, ya, layer file, layer shape file begitu untuk bahan menarik lurusan. Ya, ada di bagian Pak Asep, yes. izin Pak Asep, saya sedikit tidak ngikuti tadi soal yang 190.000 itu angka Hmm. yang dari mana Pak Asep? Nah, Skala itu ya. di video tadi ya yang sudah diikuti itu kan ada skala dengan Yamaguchi kriteria bahwa Ya, citra begitu ya akan menunjukkan kelurusan yang sesuai dengan arah fault kalau si citra itu diposisikan pada skala dikali resolusi hasilnya adalah 0,1 mm. 0,1. Ya, betul. Ya. Nah, kalau resolusinya adalah 9 meter, maka skalanya berapa? Kan begitu. Ya. S dikali 9 meter sama dengan 0,1 mm. Maka S sama dengan 0,1 Dan mm dibagi 9 meter. Nah, dapatnya adalah 1:90.000, Mas. berarti resolusi 9 meter itu memang resolusi peta ini Pak Asep ya. Ya, resolusi citra. Citranya sorry Pak. Hmm, hmm. Ya, Resolusi citra Demnasnya 9 meter gitu Pak Asep ya. betul. Nah, jadi tampilan Sip, kita makasih Pak. itu harus 1:90.000. Ya, oke. Saya buat lanjutkan layar ya, create layer di sini. Shape file. Shape file. Kemudian file name-nya arahkan ke tempat kerja kita. Ini misalnya Heinemann. Ya. Heinemann. Kemudian saya save.
Geometric type-nya, file encoding-nya jangan diubah. Geometric type-nya ini gunakan yang line string. Ya. Edition informasinya no, koordinat sistemnya EPGS 4326 sudah oke, ini long latitude. Nah, kita akan membuat satu tabel. Ya, tabel ini nanti akan menunjukkan bahwa kelurusan mana itu arah yang berapa. Jadi di sini adalah saya akan buat new field-nya ini arah, ya, arah. Atau mungkin kalau kita menyebutnya lebih suka stripe, ya, atau arah lah ya. Jadi maksud arah ini adalah arah yang 0 derajat, 45, 90, dan 135. Ya, ininya number. Ya, lengthnya tidak 10, nggak apa-apa. Add to field. Ya, ya cukup itu aja. Ya, ada ID, ada arah. Jadi arah itu sekali nanti kita menarik kelurusan, nah ini arah yang berapa? Apakah 0 derajat, yang 45 atau 90? Atau 135? Ya, biar kita bisa mengklasifikasi nanti. Ya, sudah ya, saya oke. Nah, akan ada layer lineament di sini. Pindahkan ke bagian atas, maka posisinya ada di atas ini. Nah, kalau sudah ada layer lineament ini, maka kita siap akan menarik kelurusan. Ya, yang tampak pada skala 1:90.000 dengan arah penyinaran 0 derajat dulu. Ini yang 0 derajat. Ya, bagaimana cara menarik kelurusannya? Saya akan tunjukkan. Ya. Aktifkan layer lineament seperti ini. Ada highlight biru. Lalu di atas ada menu toggle editing-nya diklik. Ya. Toggle editing diaktifkan, maka menu untuk menambahkan lineament ada di sini muncul. Ya. Di sini ada add line feature. Ya, klik add line feature-nya, baru tarik semua kelurusan yang muncul di sini. Ya, kelurusan secara visual. Kita bekerja secara visual ya, jadi artinya kesan kelurusan yang ditarik ya. Tidak hanya yang lurus tapi kesan kelurusan pun ditarik. Misalnya kalau saya lihat ada di sini ya. Sini saya klik di sini gitu ya. Klik kanan. Di sini saya sudah membuat satu kelurusan. Tinggal memberi ID. Ya, misalnya ID-nya adalah 1 ya, nomornya ya. Arah kelurusannya tadi yang 0 derajat. Ini kan seditnya sedit 0 ya, jadi akan diberi 0 derajat semua. Itu adalah produk dari arah penyinaran 0. Saya klik OK. Sudah satu kelurusan yang muncul di sini. Ya. Untuk memperjelas, saya akan tebalkan kelurusannya di properti di sini. Saya tebalkan, mungkin diberi tangga kelurus warnanya merah saja. Ya. Width-nya, garisnya, tebalnya 0,5. Nah ini ya, terlihat ya ada satu kelurusan di sini. Nah, Muncul Pak di layar Pak. tidak muncul? Muncul, Pak. Muncul. Ya. Nah, yang lain pun, kelurusan-kelurusan yang lain itu digambarkan dengan cara yang sama. Misalnya di sini saya melihat juga di sini. Nah, ke sini ya. Di sini ID-nya 2, arahnya 0. Nah, di sini ya. Mana lagi? Oke, saya cari lagi. Oh, ini nih kayaknya nih, gitu ya. Ini juga boleh. Misalnya gitu ya sini. Ya, arahnya 0. Ya. Jadi semua yang lurus yang tampak tarik ya. Jadi di sini kita belum mencari di mana sesarnya. Kita cari dulu yang kelurusannya. 4, 0. Lima, 0. Ya. Ini saya satu lagi lah ya, satu lagi. Tapi nanti masih banyak ya, masih banyak sebenarnya. Tapi karena waktu juga ya, jadi saya tunjukkan saja 5 kelurusan di setiap arah penyinarannya. 6 ya ini ya. 6. 6 oke aja. 6, 0. Nah, gitu ya.
Nah, kita sudah mendapat 6 kelurusan. Tapi setelah ditarik misalnya, oh ini kurang ke kiri nih kemiringannya. Nah, ini bisa ada editing di sini. Menunya itu adalah vertex tool, ya. Jadi ini untuk mengubah arah di sini, bisa geser ke kiri, ya. Atau kurang panjang ini, misalnya ya, panjangin, gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, selesai ya untuk yang misalnya sudah tertarik semua. Ini saya sangat sedikit ini, saya kira kalau hanya 6 ini baru 5%-nya saja. Ya, ini banyak pelurusan yang harus ditarik di sini. Kalau sudah, misalnya sudah semua, saya save, jangan lupa di sini, save. Ya, setelah di save, kita akan membuat add line lagi, ya, penambahan kelurusan yang baru, tetapi untuk layer 45. Jadi yang nolnya ditutup. Nah, kita akan ambil di sini sekarang. Ya, ini yang merah ini adalah kelurusan dari hasil yang 0 derajat. Nanti yang baru ini yang akan kita tarik itu dari kelurusan dari sudut yang lain. Sudut misalnya 45 ini, ya, arahkan lagi sini. Oke, tarik lagi, ya, ditarik. Misalnya, oh sekarang ini muncul nih, ya, tadi tidak muncul di sini, sekarang muncul. Nah, di sini ya. Ini 1, arahnya 45 sekarang. Nah, gitu ya. Mana lagi nih muncul lagi? Oh, ternyata di sini sekarang muncul nih. Tadi nggak ada misalnya. Ini 2, 45. Ya, 2, 45. Empat ya. Tadi 3 ya. 4, 45. 5, 45. Oke ya, 5 ya. Nah, 5. Oke, di save jangan lupa. Nah, biar kita bisa tahu mana yang 45, mana yang 0, ya, kita akan buat warnanya berbeda. Di elemen propertinya dilihat lagi. Di bagian simbologinya kita akan atur. Jadi di simbologi di sini jangan single simbol, tapi nanti akan categorize untuk bisa melihat warna berbeda dari kelurusan yang berbeda. Di categorize ini pilih value-nya adalah arah, ya, arah. Kemudian di classify. Nah, maka akan muncul 045. Ya. Ini yang others di delete saja. Ya, ada 2 layer ini. Saya oke. Maka warnanya sudah akan berbeda. Kurang kontrasnya kurang bagus. Saya ubah warna kontrasnya. Color RAM-nya ini saya gunakan yang turbo. Ya, siapa tahu bagus. Nah, ini ya. Ada warna berbeda ya. Ada yang biru gelap dengan yang merah tua ini. Oke, kita lanjut ke yang sudut penyinarannya 90. Ya. Elemennya diaktifkan, toggle editingnya, kemudian ditarik di sini. Yang kelurusan yang muncul di mana tidak muncul di arah yang tadi itu akan tampak di sini. Misalnya ya, misalnya oh saya melihat ini nih. Ini tadi nggak muncul nih misalnya gitu ya. Tarik. 1, ini arah 90. Nah, kelurusannya tidak ini ya, tidak nanti kita ganti ya warnanya. Ini saya lihat di sini ada nih misalnya. Wah, coba saya ganti warnanya ya. Oh, ternyata harus di-refresh dulu. Jadi ini balikan lagi ke ini diklasify lagi biar muncul yang 90. Nah, ini 90 muncul. Terus delete. Nah, ini ya, ini yang 90 itu yang merah ini. Ya. Oh, di sini ada nih, misalnya tarik. Ya. 3 ya, 3. Nah, mana lagi? Oh, ini nih saya lihat nih deh ya. Ini kesan lurus nih, ya. 4, 90. Oh, ada lagi nih di sini nih, misalnya ya, ini 5. Nah, ya, ya, saya anggap sudah ya. Saya anggap sudah.
Tapi nanti yang pas pengerjaan lebih banyak dari ini. Oke, yang 90 selesai, kita akan masuk ke yang 135. Ini arah penyiaran 135. Toggle editingnya nyalakan lagi, jangan lupa di save ya. Toggle editing nyalakan, add feature. Nah, ini sekarang muncul nih, misalnya gitu ya. Tadi sih tidak muncul ya, sekarang muncul. Ini arah 135. Itu. Kemudian, oh ini sekarang muncul di sini nih. Sungai yang berbelok misalnya. 135. Lagi. Ya, 135. Oke. Kemudian, di sini 135. Lagi di sini 135. Oke. Oke, biar terlihat kita classify lagi. All others-nya di delete. Nah, ini ya. Jadi di Lineaments ini sudah ada 4 kelas. Kelas 0 ya, shadingnya 0 yang ini tuh. Yang saya tutup bukanya shadingnya 0. Ini yang shadingnya 45. Ini yang shadingnya 90. Ini yang shadingnya 135. Oh. Ya, set jangan lupa. Oke. Nah, kemudian saya anggap selesai ya, misalnya kelurusannya sudah optimal ya. Tapi jangan sedikit nanti ya, nanti banyak. Ini sedikit saya contoh saja. Berikutnya saya akan menganalisis Ross diagramnya ya untuk memperkirakan kira-kira kemana begitu ya main fault-nya begitu ya berdasarkan kelulusan ini. Caranya bagi yang belum ada plugin Line Directions ini harus diinstal dulu. Tapi kebetulan saya sudah ada. Anggap saja tidak ada. Kalau tidak ada, ini akan di-add dulu pluginnya. Nah, ini ya. Di sini ada plugin ini ada manage and install plugin. Ini untuk menginstal plugin Ross tadi, Ross diagram. Manage and install plugins. Ya, pastikan terkoneksi ke internet. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu dicari plugin Line Directions. Line. Nah, ini Line Direction Histogram. Ya. Jadi yang belum diinstal nanti di sini, oh saya bisa upgrade nih, saya coba upgrade ya. Nanti diinstal di sini ada install gitu ya kalau yang belum. Kalau yang sudah seperti saya ini tadi upgrade bisa. Kalau sudah di close, maka akan muncul di dashboard di depan atas itu menu Line Direction Histogram. Ya, Line Direction Histogram. Nah, untuk mengeluarkan rows ini tinggal diklik saja line direction-nya. Kemudian lineament-nya arahkan ya ke file lineament di line polygon type-nya lineament. Baru setelah itu sebentar. Di oke ya, di oke. Nah, setelah di oke akan keluarkan rows di sini. Ya, rowsnya keluarkan ya. Ini rowsnya nih. Nah, nanti filenya bisa diekspor gitu ya ataupun ekspor dalam PDF atau SVG begitu itu silakan saja. Ke CSV pun bisa di sini outputnya, tinggal di browse saja. Ya, di sini outputnya. Nah, nanti analisisnya kita berdasarkan ini. Anggap saja sudah saya save ya di satu tempat boleh, nanti bisa dianalisis. Nah, kita nanti bisa analisis. Pertama, analisisnya berdasarkan kalau misalnya kita punya data reference dari misalnya dari geologi regional nih, gitu ya. Oh, dari geologi regional arahnya itu ke east west misalnya begitu ya. Tinggal ditandai nanti di sini ya. Untuk melihat efektivitas penarikan kelurusan maksudnya ya. Kalau ternyata dari regional itu arahnya itu di sini, ya regionalnya itu di sini arahnya nih, ya north, ya hampir east west lah ya. Ini rang regional nih.
Oh, berarti kita semakin confidence. Oh, ternyata kelurusan kita kemungkinan sudah optimal, ya. Dan ada arah yang regional melewati ke lokasi kita. Ya, ada structure yang kemungkinan itu lewat ke kita ini ke sini. Ya. Jadi nanti kita akan mencari ya, kira-kira di mana yang berperan sebagai fault-nya ini. Ya, di sini nih misalnya gitu ya, kita pun banyak di sini. Maka nanti kita akan menarik satu kelurusan yang memang itu interpreted. Jadi bisa jadi nanti gabungan dari beberapa kelurusan. Nah, di situ memiliki kemungkinan nanti melengkung gitu ya, ada melengkung gitu ya. Jadi bukan lagi kelurusan tapi interpreted fault. Kalau kelurusan ya lurus ya. Kalau kelurusan melengkung aneh, jadi bukan kelurusan ya, jadi kelengkungan. Jadi makanya eh, penarikan kelurusan yang melengkung itu diperoleh setelah kita ada interpreted dari sini. Oh, oke lah arahnya kita akan mencari ke east west. Ya, saya clearkan dulu ya. Oke. Oh. Nah, kita akan cari di mana kira-kira yang berperan sebagai fault. Tadi arahnya adalah hampir east west. Ah, mungkin ini jangan-jangan ini. Ya, jangan-jangan ini. Nah, nanti dibuat satu layer baru ya untuk interpretin fault-nya. Saya akan buat layer baru ya, layer, create layer, shape file, diberi nama di sini interpreted fault misalnya. Ya. Fault. Save. Geometric type-nya adalah line. Field-nya saya kira kita tidak akan mengisi field kecuali memang akan di misalnya keterangan ya, kalau mau boleh. Add. Nah, ada satu layer baru, layernya namanya interpretive fault. Nah, kita akan mencari kelurusan-kelurusan yang tadi arahnya itu. Ini arahnya ke northeast tadi itu. Yang ini. Dan itu menerus, begitu ya, biasanya menerus. Ya. Nah, ini karena saya sedikit penggambarannya, ya mungkin yang bisa dijadikan sebagai interpretive fault, saya anggap misalnya yang oh, yang ini nih, misalnya ya, saya interpretive fault ini, edit, layer editing toggle, atau editing add line, ya. Oke lah, ini berarti ini kemungkinan ini ke sini, begitu ya. Oh, tapi ternyata ini ke sini ada juga kelurusan sini. Nah, agak membelok ke utara, misalnya. Nah, saya tebalkan garisnya menjadi 45, warnanya merah. Nah, ini interpreted fault saya. Nah, gitu ya. Kemudian oh saya melihat lagi nih yang arahnya itu ke arah hampir north east southwest ini nih, ini menerus. Dan ternyata ini juga ada kelurusan-kelurusan yang ujungnya itu di sini. Nah, itu bisa jadi apa interpreted juga begitu ya. Interpreted fault bisa jadi saya anggap ke sini. Jadi misalnya saya gambar ulang di sini. Ini ke sini kan kalau kelurusannya. Oh, ternyata di sini juga ada di sini gitu ya. Kemudian menerus mungkin ke sini. Ya. Nah, gitu ya. Ini interpreted fault-nya. Nah, gitu ya. Oh, ternyata di ROS tadi itu juga saya lihat lagi ROS yang tadi ya. Nah, ini ada juga nih arahnya yang hampir utara selatan nih, misalnya begitu ya. Oh, mana ya yang ada utara selatan? Oh, ternyata mungkin ini ya. Saya lihat ini barangkali ya ke sini, tapi ternyata melengkung ke sini. Misalnya, begitu ya. Oh, nah, begitu. Ya, ke sini. Ya. Nah, ya jadi ini interpretive fault. Ini ya. Nah, sebenarnya nanti kalau sudah alignment-nya banyak, itu bisa ditutup sama Demnasnya. Udah tutup aja Demnasnya. Ya, kita lihat. Oh, ini ternyata kayaknya terus ini nih, misalnya gitu ya. Ini garis ini bisa menerus ini. Ya, bisa juga. Ya, di sini ke sini, ini ke sini, misalnya gitu ya, ini ke sini. Nah, misalnya ya. Oh, coba lihat lagi permukaannya, tirennya. Ah, kayaknya oke, misalnya begitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti ada alignment, ada interpreted fault. Ya, dibedakan. Baik, sampai sini ada yang belum clear?
Masih terdengar suara saya? Masih Pak saya. Masih, Pak. Bisa diikuti? Ya, Bisa Pak. baik. Kalau bisa diikuti, recordingnya akan saya stop.